Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam memenuhi kuliahan, analisis, dan perancangan sistem informasi. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kita semua dapat berkumpul kesempatan kali ini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ridho, aku dosen analisis dan perancangan sistem informasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dania Dwi Jasmine dengan NP 2019 4350 1762 akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang beranggota 1. Anissa Putri Gita Cahyani dengan NPM 2019 4350 1765. Kedua, ada Nugraha Prasetya dengan NPM 2019 50 1780. Yang ketiga, ada I Dewa Gede Ardi dengan NPM 2019 4350 793. Yang keempat, ada Yusuf Akbar dengan NPM 2019 350 1757. Yang kelima, ada Rian Ahmad Habib dengan NPM 2019 4350 1702. Dan yang terakhir, ada Muhammad Pangeran Arif dengan NPM 2019 4350 1790. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Anissa Putri Gita Cahyani. Pada Anissa dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Dania Dwi Jasmine Bonita. Materi pertama akan saya jelaskan mengenai diagram konteks. Sebelum membuat diagram konteks, kita akan membutuhkan source, data flow, dan proses. Sesuai dengan ketentuan di PowerPoint tugas 5, source di sini yang kami buat terdapat 4 user yang terkait, yaitu 1 BAK. Merupakan source pertama pengelola keseluruhan proses yang ada pada aplikasi sistem informasi penyusunan skripsi. Kedua, prodi, merupakan source kedua dalam berperan menerima data proposal mahasiswa dan memberikan data surat persetujuan untuk mahasiswa. Ketiga, dospem, merupakan source ketiga yang berperan dalam menerima data proposal mahasiswa dan membuat laporan kemajuan skripsi mahasiswa. Keempat, mahasiswa, merupakan source keempat yang berperan dalam hal pengajuan judul skripsi. Kemudian, semua source tersebut dihubungkan ke proses. Proses di sini adalah sistem informasi penyusunan skripsinya. Rules pertama yaitu dari mahasiswa. Mahasiswa membuat proposal skripsi ke BAK. Maka, dari source mahasiswa menginput data proposal ke BAK melalui proses sistem informasi ini. Lalu, alur selanjutnya, data proposal yang sudah dikirimkan tadi akan diproses oleh sistem informasi ini menuju prodi, sehingga source prodi ini memberikan output data surat persetujuan ke proses lagi. Rules kedua yaitu BAK menentukan dosen pembimbing atau dospem dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Dan semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Alurnya adalah source dospem atau dosen menerima data proposal mahasiswa diajukan oleh mahasiswa, lalu source dosen pembimbing atau dospem akan mengirimkan output berupa laporan kemajuan skripsi. Rules terakhir yaitu pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing atau dospem membuat pernyataan kepada BAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan selesai ujian skripsi. Prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAK untuk diumumkan kepada mahasiswa, sehingga dari source dosen pembimbing atau dospem akan mengirimkan output lagi berupa surat pernyataan ke proses sistem, sehingga dari proses tersebut mengirimkan output lagi kepada BAK berisi data mahasiswa siap sidang. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Diki Nugraha Prasetya. Kepada Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa Putri Gita Cahyani yang telah menjelaskan tentang diagram konteks. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram nol.
Nah, sebelum kita membuat diagram nol, kita harus ketahui alur terlebih dahulu. Kita bisa lihat alur-alurnya di PPT tugas 5 di halaman terakhir ya. Nah, di poin pertama ada BAAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Nah, kita ketahui terlebih dahulu alur pembuatan DFD-nya. Di sini kita harus membuat rangkaian atau komponen proses dan komponen user. Kita buat di sini ada 4 proses. Yang pertama, proses pengiriman skripsi ke BAAK. Yang kedua, proses pengiriman skripsi ke prodi. Yang ketiga, proses pengiriman skripsi ke dosen. Dan proses yang keempat yaitu laporan. Setelah menentukan komponen proses-prosesnya, selanjutnya di sini kita akan buat komponen usernya, yaitu BAAK, mahasiswa, prodi, dan dospem. Setelah komponen proses dan user ditentukan, maka kita akan masuk ke alur yang kedua, yaitu yang terdapat pada tugas PowerPoint yang tadi ya, yang berisi mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Dan alur ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Dewa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari poin kedua, yaitu mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Dari diagram DFD di sini, mahasiswa mengirimkan proposal skripsi ke BAK melalui proses 1 dan dari proses tersebut akan dikirimkan data proposal mahasiswa ke BAK. Lalu setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan. Nah, di sini kita buat lagi proses kedua, yaitu pengiriman skripsi ke prodi, di mana dari proses 1.0 dan ke titik 2.0 ini akan menyinkronkan data proposal skripsi dan akan dikirimkan langsung ke prodi. Dari prodi akan diberikan surat persetujuan melalui proses 2.0. Untuk alur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf Akbar. Pada Yusuf Akbar dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur di poin ketiga, yaitu BAAK menentukan dosen, pembimbing, dan menyerahkan proposal tersebut pada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen membimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Pada alur ini, kita akan menghubungkan BAAK menuju proses pertama berisi data dosen pembimbing. Data dosen pembimbing akan disimpan dalam proses 1 untuk bisa diakses oleh mahasiswanya sendiri. Selanjutnya masuk di proses ketiga, yaitu pengiriman skripsi ke dosen akan menginput keluar data proposal skripsi ke dospem, lalu menginput masuk laporan kemajuan skripsi. Untuk alur selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur di poin keempat, yaitu pada akhir penyusunan skripsi dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAAK. Oleh BAAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Pada alur ini, kita lihat pada user dospem, di sini akan dihubungkan ke BAAK untuk mengirimkan pernyataan bahwa mahasiswanya telah siap sidang. Setelah mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi kepada BAAK, oleh BAAK diteruskan kepada prodi, di mana alur ini terbentuk pada proses pertama. Lalu di alur terakhir pada proses keempat, laporan di mana prodi menginput masuk data nilai mahasiswa, lalu di laporan menginput keluar nilai informasi mahasiswa ke BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah DFD tidak balance dikarenakan terdapat
proses komponen user BAAK yang terkoneksi dengan user DOSPEM tanpa melalui proses baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa menjadi manfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.